perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Jangan-jangan nanti adzan pun akan diganti ke dalam bahasa Sunda. Dan ini menurut Anda dan hampir rata-rata statement-statement yang keluar dari pola pikir Anda, cara berpikir Anda, hampir rata-rata salah semua. Bikin gaduh, bikin Ai marane kamarana wae di saat diheula rumah sakit Al Ihsan nu ngaran Al Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al Ihsan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas isu yang sangat hangat di mana RSUD Al Ihsan resmi dihapus menjadi RSUD Welas Asih. Sebenarnya pergantian dari RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih ini banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Tentunya ada yang sangat kontra, yaitu Ustadz Alfian Tanjung yang secara terang-terang menyebut bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah musuh Islam dikarenakan karena mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yuk simak video berikut ini. Menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perhebat dakwah kita. Mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, ini tidak jauh berbeda dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan Mustafa Kemal Atatürk. Ya, seenaknya dia main gonta-ganti. Mengganti Al Ihsan dengan Welas Asih merupakan bentuk konfrontasi tauhid yang menurut saya harus ditolak. Deddy Mulyadi mengganti nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih. Gimana pendapat Kiai? nama Al Ihsan sendiri itu sudah sesuai dengan hadis Rasulullah, di mana Al Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan Sunda itu besar karena di situ banyak pondok pesantren yang berdiri, sehingga nama Al Ihsan itu sudah sesuai dengan kebudayaan Sunda. Kemudian rumah sakit itu didirikan oleh para alim ulama dengan dana yang dihimpun dari umat, dan peletakan batu pertamanya adalah dilakukan pada malam nuzulul Quran. Sehingga jika nama Al Ihsan ini diganti menjadi Welas Asih, jangan-jangan nanti adzan pun akan diganti ke dalam bahasa Sunda. Dan ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih, di mana dia mengganti adzan ke dalam bahasa Turki, mengganti madrasah menjadi tempat-tempat minuman keras atau diskotik dan pelacuran. Kalau ini terjadi sangat berbahaya. Oke, tadi tanggapan dari Ustadz Alfian Tanjung dan Kiai Zainullah berpendapat tentang soal RSUD Al Ihsan ini yang akan diubah menjadi RSUD Welas Asih. Memang kritikannya sangat tajam sekali ya, terutama dari Ustadz Alfian Tanjung. Beliau menyebut bahwa mengganti RSUD Al Ihsan itu adalah suatu perang terhadap Allah. Itu memang mengerikan sekali bahasanya ya. Karena memang ini menurut saya terlalu gimana gitu, bahkan sampai terlalu berlebihan ya. Karena memang mengganti RSUD Welas Asih itu, kalau dalam bahasa Sunda itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang, hanya diubah saja dari bahasa Arab menjadi bahasa Sunda. Nah, setelah ini bagaimana sih tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi mengenai banyaknya
orang-orang yang kontra terhadap pergantian dari RSUD Al-Ihsan ini. Berikut videonya, simak baik-baik. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, kami ingin menyampaikan bahwa masalah Yayasan Al-Ihsan yang banyak yang menyatakan bahwa itu tidak menggunakan dana APBD, tetapi menggunakan dana umat. Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara. Dan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003, yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan, yaitu satu, kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001. Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar, melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar. Total uang yang masuknya itu pada saat berdiri yayasan dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya 11,9 miliar. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? Penyebab terjadi tindak pidana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah. Karena apa? Karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial. Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek. Kemudian di dalamnya, karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara, dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara. Nah, ini yang menjadi problem utamanya. Untuk itu saya sampaikan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat, dan Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Itu saja informasinya ya. Karena apa? Karena apabila kita mau konsisten pada nilai-nilai agama, ada satu hal, apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan. Jangan nyebut KDM musuh Islam pedah ngaganti ngaran rumah sakit Al-Ihsan jadi rumah sakit Welas Asihnya. Dengekeun ya. Ya, ai marane kamarana wae di saat tiheula rumah sakit Al-Ihsan nu ngaran Al-Ihsan dipake alat korupsi. Tah eta nu ngahina ngaran Al-Ihsan mah. Nah, maneh jarempe wae, nah maneh caricing wae, eta teh rumah sakit teh sitahan kejaksaan. Yayasan Al-Ihsan korupsi. Tah manehna nah caricing wae, jarempe wae geuningan ngaran Al-Ihsan dipake korupsi. Ari ayeuna diganti Welas Asih, anu lamun diarabkeun mah Rohman Rohim, maneh cing caleuleweung. Ai ukur setelan ustad mah tah urang geus siga atuh, make kieu mah siga ustad. Pira ukur kopeah dicengcelekeun sirah, make sorban urang geus siga ustad. Padahal koboi kebon,
Ya dengekeun maneh ti heula ka marana wae Alfian Tanjung ti heula ka mana ke nang tang perang ka KDM pada ganti ngaran rumah sakit. Bari mana cicing di mana di Jawa Barat lain. Iya Alfian Tanjung eta. Nya sakali deui ukur kopiah dicengcelekeun jeung make sorban mah urang ge tah bisaeun. Siga we meureunhan ustad. Padahal ustad. Menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Menurut Anda dan hampir rata-rata statement-statement yang keluar dari pola pikir Anda, cara berpikir Anda hampir rata-rata salah semua. Bikin gaduh, bikin masalah, buat masalah. Salah satu contoh, saya mengingat di tahun 2017 ketika Anda berceramah, isi ceramahnya mengeluarkan statement kata-kata yang menyinggung ulama-ulama NU, tokoh-tokoh NU, sehingga berita itu viral. Kalian cek sendiri saja berita viral di tahun 2017 mengenai Alfian Tanjung, di mana judulnya kalau tidak salah fitnah keji Alfian Tanjung kepada NU, yang menyatakan bahwa NU itu PKI model baru. Seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila, dan ternyata tidak pernah ada pembahasan pola-pola aksi sepihak, pola-pola Nah, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana begitu kerasnya Alfian Tanjung terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di awal video tadi kita bisa melihat tegas tolak perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Pertanyaannya, Alfian Tanjung ini siapa? Kok berani menolak? Memerintahkan menolak, siapa dia? Begitu kan? Dia bukan siapa-siapa di Jawa Barat kok. Kok dia menghasut-hasut segala? Kan sudah ada mekanisme tentang perubahan nama itu sendiri. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa iya? Perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih itu adalah merupakan bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyatakan perang terhadap Allah, terhadap Islam. Nah, ini kan kebodohan yang dibuat-buat, ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini justru tampak bodohnya begitu. Nah, kalau kita lihat nama Al-Ihsan dengan nama Welas Asih itu kan justru Welas Asih itu dalam bahasa Arab itu disebut Rahman Ar-Rahim, namanya Welas Asih dalam bahasa Sunda. Justru kalau Al-Ihsan, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan begitu. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap amal-amal, begitu kan. Nah, tentang nama-nama atau istilah-istilah baik itu Welas Asih maupun Al-Ihsan ya sah-sah saja. Kedua-duanya baik, dan kedua-duanya ini bahkan lebih bagus. Coba kalau kita lihat dari nama Welas Asih, Rahman Ar-Rahim. Jadi rumah sakit itu rumah sakit daerah RSUD Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang harus dipahami oleh saudara Alfian Tanjung ini. Makanya harus ngerti budaya Jawa Barat, budaya Sunda, istilah-istilah dalam kata-kata Sunda, biar gak gagal paham Pak Alfian Tanjung. Ya, jangan asal-asalan saja kemudian menyatakan ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Ini kan hal yang sangat berlebihan, ya. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama, ya. Sudah sampai pada akhlak, gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya.
mau lari kemana dan bagaimana caranya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy. Saya orang Depok nih, di pesantren saya Darul Ukhwah di Depok. Walaupun saya belum pernah dikunjungi di sini, ya saya termasuk mengapresiasi kepadanya. Gitu. Tapi bantuan ke pondok pesantren dikurangi sama Gubernur Jawa Barat gimana? Menurut saya semua itu mana yang lebih masalah? Karena dia melihatnya, kalau saya baca, itu kemarin itu ada yayasan-yayasan yang sesungguhnya kurang pas ke situ, karena yayasan baru kayak kelihatan dibuat-buat. Coba kalau ke pesantrennya jelas, yang sudah berdiri lama, memang kekurangan toilet, memang kekurangan kamar. Saya yakin Kiai di situ letaknya, kalau dia disumbang 100.000, dia akan nambahi 200. Itu umumnya begitu. Nah, sampai ke kalau dalam khazanah kepemimpinan mungkin kepemimpinan Islam lah gitu ya, dalam khazanah kepemimpinan Islam kan apa pernah ada model-model seperti gaya Deddy Mulyadi ini? Dia jarang di kantor nih sekarang. Orang kan mengkritik itu. Kang Deddy ini jarang di kantor. Dari pagi sampai tengah malam dia masuk ke masyarakat, melihat masyarakat, kemudian dengan kemampuan keuangannya yang besar karena hasil dari upaya dia sendiri di konten-konten ini, gubernur konten ini, itu dia sumbangkan buat begitu menemukan ibu-ibu, menemukan pembawa orang miskin di jalanan, di sawah-sawah, itu langsung dia bantu. Ini model kepemimpinan seperti ini, seperti apa kita menilai secara umumnya, Kay? Kang Deddy itu membaca sejarah-sejarah. Sejarahnya misalnya sahabat Umar yang selalu keliling. Dia melihat orang fakir miskin, dia makan apa tidak, dia melihat itu. Dia lakukan itu. Jadi menurut saya, beliau itu membaca sejarah juga dan dia langsung mengaplikasikan. Jadi bedanya dengan orang-orang begini, baca sejarah hafal mungkin iya. Tapi kalau Kang Deddy itu dia download di akal at-takhlilinya, sejarah itu di-download. Setelah di-download melalui akal at-takhlili, akal yang rasional, kemudian dia lakukan dan diinstal ke dalam al-aqlu al-batin, akal batin. Ketika dia sudah merasa benar, itu dia secara refleks. Akal batin itu akan memerintahkan sesuatu yang tadi udah disimpan, didoroti akal yang at-takhlili, yang rasional. Oh ini bagus, oh ini benar, langsung dia lakukan. Yang terpenting bagi pemimpin adalah harus punya legacy. Harus. Karena ini perintah agama. Itu tadi masih yang pertama kan? Masih yang pertama aja. Oke, syukur Ustaz. Selanjutnya ini tentang masalah lain lagi Ustaz. Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya.
Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya, kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan? Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan Muslim sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum Muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing. Ada satu tombak kecil, lalu melempar. Kaum Muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi. Jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin. Kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya. Kemudian dia cuma suruh bawahnya. Pokoknya kerjakan ya. Ya dia jadi nggak jadi terserah itu. Belum kurang tanggung jawab malah. Kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini. Setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar, baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Ya itu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Itu contoh. Adalah untuk Alfian Tanjung, langsung saja tanpa basa-basi, saya tantang Anda ya, baca kitab. Ya, Anda kan mengutip ayat tuh ketika berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Saya tantang nih. Ada juga mengutip ayat yang lain ya, innad-dina 'indallahil Islam. Ini ada tafsir Jalalain. Ada tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada tafsir Ibnu Katsir, ada juga di sini tafsir Ar-Razi ya. Mau tafsir Qurtubi pun ada. Kalau mau sekurang kita tambah lagi. Jadi nggak mau banyak-banyak bacot saya untuk menanggapi model kayak begini. Ya. Dia mengaku Islam tapi menggunakan cara-cara kotor dengan Islam. Ya bagaimana tidak? Ini Alfian Tanjung dengan temannya. Apa dia coba bilang ketika berbicara kali dia mulai dengan pendukungnya? Musuh-musuh Islam lah. Coba Anda bayangkan. Apakah itu bukan sesuatu ya? Coba definisi Islam apa? Kapan seseorang disebut sebagai Muslim? Ketika dia bersyahadat, ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia zakat, ketika dia berpuasa, ketika dia naik haji.
Itu rukun, Pak. Yang dimaksud jangan bawa-bawa agama ke dalam ruang politik itu, agama dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tanpa saya menjustifikasi Anda melakukan. Ini saya masih baik statementnya ya. Udah, makanya udah baca kitab aja. Baca kitab. Tapi jangan bawa terjemahan. Harus bersama nahu sorofnya. Ya, ini yang nonton nih. Yang nonton nih share linknya ke Alfian Tanjung. Ya, share linknya atau ke teman-temannya, ke kru-krunya. Saya nggak bercanda, silakan mau live, kalaupun ada netizen yang mau memfasilitasi, silakan. Masya Allah, luar biasa sekali pendapat kiai-kiai dan pendapat ulama-ulama kita tentang bagaimana cara kerja Kang Deddy Mulyadi dalam melakukan suatu keputusan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita tidak boleh suuzon dan harus tetap husnuzon, apalagi seorang pemimpin, dia adalah jelas-jelas beragama Islam. Nah, langkah berani Kang Deddy mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi Welas Asih adalah ini bukan sekedar nama, akan tetapi membangun identitas baru yang lebih membumi dan dekat dengan masyarakat Sunda. Tentunya, Kang Deddy memastikan pergantian dari RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih pasti disertai dengan pelayanan yang makin meningkat, karena dalam statementnya Kang Deddy bilang bahwa RSUD Welas Asih akan setara dengan RSUD Hasan Sadikin yang ada di Bandung. Wah, Masya Allah, luar biasa banget ya. Kalau Kang Deddy bilang seperti ini, pasti ini bukan main-main. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Jawa Barat harus terus mendukung perubahan positif ini demi kemajuan Jawa Barat. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen kepada teman-teman kalian, dan terus dukung channel ini agar channel ini tetap berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.